dosen akuntansi di program studi akuntansi di Ciputat. Ya. Salam hangat dan salam semangat pagi hari ini Bu dari kami. Ya. Kami dari Universitas Ciputat sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan ini. Ya. Izinkan saya juga boleh menyebutkan ya ini juga boleh terselenggara karena tentu ya koordinasi yang baik dan kesempatan yang juga diberikan. Komunikasi kita lebih banyak kemarin dengan Pak Justin begitu ya, Bu Nani Kepala Cabang, terima kasih juga dari pihak desa sendiri, Pak Asikim, Bu Retno yang sudah menyambut kami dengan sangat baik di pagi hari ini ya. Izinkan saya di sini juga boleh menyebutkan dan menyapa di sini ada beberapa dosen yang juga hadir. Prof. Nirawan, profesor kami di program studi akuntansi. Prof. boleh berdiri untuk memberikan salam. Prof. Nirawan, di sini juga ada Pak Yopi, ya, dosen di program studi akuntansi juga. Ya. Jadi mahasiswa yang hadir di pagi hari ini, Bapak Ibu, ini adalah mahasiswa kami mengambil di semester 1, ya. Dari mata kuliah ekonomi pro bisnis karena salah satu topik yang juga dibahas adalah berbicara tentang investasi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, syukur alhamdulillah kita sampaikan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa hadir di gedung Bursa Efek Indonesia untuk sama-sama kita mencoba untuk menjadi bagian supaya bisa menikmati keuntungan di pasar modal. Kita lanjut aja, kenapa Mas investasi itu penting? Ini jelas. Investasi itu penting ya untuk mewujudkan impian. Saya bisa sampaikan, teman-teman kalau ingin kaya, salah satu jalannya adalah investasi. Salah satu jalannya, bukan Mas, apakah investasi bisa cepat kaya? Bisa. Cepat miskin juga bisa, tergantung ilmunya. Jangan terbuai sampai yang instan. Mas, bisa nggak investasi membuat kaya? Bisa. Teman-teman silakan googling, cari 5 orang terkaya di Indonesia. Saya tanya, pekerjaannya sebagai apa? Apakah ada pekerjaannya sebagai atlet? Apakah ada pekerjaannya sebagai artis? Kebanyakan pekerjaannya adalah sebagai pengusaha yang juga sebagai pemegang saham perusahaannya, benar nggak? Contohnya apa? Simpel. Saya mau tanya, orang yang paling lama menjadi orang terkaya di Indonesia, ada yang tahu nggak siapa? Dia paling lama menduduki orang terkaya di Indonesia, ada yang tahu nggak siapa? Hartono. Ya, keluarga Hartono. Penyebabnya apa Mas? Nanti akan saya contohkan. Jadi keluarga Hartono ini paling lama menjadi orang terkaya di Indonesia. Baru disalib tahun ini ya kalau nggak salah. Kalau nggak tahun ini, mulai akhir tahun kemarin oleh Bapak Prayogo Pangestu, benar nggak? Kenapa? Karena Bapak Prayogo Pangestu itu juga pengusaha dan dia punya saham perusahaannya listing di Bursa Efek, saham perusahaannya harganya naik. Ketika saham perusahaannya naik, maka harta kekayaan Pak Prayogo Pangestu pun juga ikut mengalami kenaikan. Ketika sahamnya turun, kekayaannya juga turun. Kok bisa kayak gitu? Kenapa Mas? Simpel. Karena bobot asetnya paling banyak berupa aset saham. Makanya ketika sahamnya naik turun berdampak signifikan kepada kekayaan Bapak Prayogo Pangestu. Kemudian apa? Pentingnya investasi, jelas inflasi. Jadi inflasi ini musuh yang senyap kalau kita ingin kaya karena menggerogoti aset kita. Contohnya 100.000, jumlahnya dari tahun ke tahun mungkin jumlahnya sama, nominalnya 100.000. Tapi secara real kalau digunakan untuk membeli barang, maka bisa jadi dari tahun ke tahun barang yang didapatkan jumlahnya semakin berkurang. Kenapa? Karena harga barangnya naik. Saya kasih contoh lagi. Ini simpelnya. Burger Big Mac tahun 97 harganya 4.600, tahun 2024 harganya 43.500. Selama 27 tahun kenaikannya adalah 845% lebih, atau per tahun kenaikannya 31%. Bayangkan burger naiknya per tahun
dari 2011 sampai 2024 naiknya 7,6%. Kira-kira kalau harga beras naik, harga barang yang lain mengalami kenaikan nggak? Naik nggak? Pasti naik, karena ini barang kebutuhan kok. Rata-rata Indonesia selama 5 sampai 10 tahun terakhir inflasinya di range antara 4 sampai 5%. Artinya kalau tiap tahun kita hanya dapat imbal hasil di bawah 4 sampai 5%, anggaplah 3%, kayak di bank dapat 3%, dan seluruh kekayaan kita taruh di bank dapat 3%, berarti kita sedang memproses diri kita tambah miskin. Tuh, kok bisa mas? Simple, karena inflasi harga barang naiknya 4 sampai 5%. Loh mas, berarti Mas Asiki tidak menyarankan untuk menabung, bukan itu, bahaya nanti viral. Asiki Bursa Efek tidak mengizinkan peserta SPM untuk menabung di bank, repot juga nanti di demo. Bukan seperti itu, tergantung motifnya. Kalau motifnya untuk jaga-jaga, punya duit, motifnya jaga-jaga, silakan ditaruh di bank. Nanti untuk top up ke imani, bebas. Kalau motifnya jaga-jaga. Tapi kalau motifnya adalah untuk meningkatkan kekayaan, ya simple prinsipnya. Cari produk investasi yang minimal imbal hasilnya di atas inflasi, supaya enggak rugi. Maka inti ini, investasi itu adalah sebuah kebutuhan. Maka pertanyaan selanjutnya apa sih? Kayak tadi, ya, investasinya kemana? Banyak nih. Saya sampaikan itu masih menarik. Tahun ini harga emas naiknya 35% tahun ini. Tapi simple, kalau investasi emas itu hanya satu pintu rezeki. Emas kalau disimpan aja nggak dapat cuan. Emas baru dapat cuan kalau emasnya dijual lagi, bener nggak? Satu pintu rezeki. Beda sama kalau investasi properti rumah, dua pintu rezeki. Rumahnya bisa disewakan, bisa dijual. Cuma kalau rumah dijual, liquid nggak kira-kira? Sangat tidak liquid sekarang. Teman-teman, buktinya apa mas rumah nggak liquid? Sekarang teman-teman jalan aja ke perumahan yang ada di Surabaya. Hampir setiap kompleks itu selalu ada tulisan rumah dijual, benar nggak? Susah banget, nggak liquid. Dan minimal juga besar, 500 juta minimal. Di Surabaya itu paling kecil 500 juta. Maka dua investasi itu tercover semuanya saham. Saham minimal kecil, minimal bisa dimulai dengan dana kecil. Loh mas, kenapa sih minimal investasi dana kecil itu jadi manfaat? Simple, karena dengan kita kalau memulai sesuatu yang baru, investasi yang baru, teman-teman jangan mulai dengan dana yang besar dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, resikonya pun mungkin akan besar, benar nggak? Makanya dimulai dengan dana yang kecil. Tahu ilmunya, nambah lebih banyak, nambah lebih banyak. Tapi kalau di properti langsung besar, minimal 500 juta, rugi 10% aja 50 juta loh. Dan kenapa mas investasi saham mulai sekarang? Ya lebih cepat lebih baik. Kalau ingin memiliki masa depan yang lebih baik, ingin kaya, kita. Mas di sini kok nggak ada kripto mas? Sekarang lagi booming ya kripto ya. Apalagi sekarang naiknya luar biasa ya. Apalagi habis Trump menang, akhirnya saham koin Doge naiknya luar biasa, Bitcoin naiknya luar biasa, benar kan? Tapi ada satu kelemahan dari koin itu, yaitu apa? Naik turunnya luar biasa, fluktuatifnya luar biasa. Makanya apa? Perlu dilengkapi dengan saham. Jadi enaknya kalau teman-teman tahu banyak produk keuangan, uang ini berputar terus. Saya mau ke Bitcoin. Tapi Bitcoin sekarang udah krisis, udah turun, mulai turun nih. Saya putar kemana? Saham. Bahkan enaknya saham, dibiarkan aja dapat dividen. Gitu ya. Sehingga saham banyak digunakan bagi pengusaha-pengusaha yang dia ingin mewariskan ke anak cucunya. Itu banyak berupa saham. Kenapa? Karena kalau diwariskan dalam bentuk perusahaan, belum tentu generasi kedua, ketiga, keempat passionnya sama. Makanya apa? Banyak sahamnya digo-publikkan, harganya fair melalui pasar modal, sehingga warisan ke anak cucunya bisa berupa saham, dan perusahaannya bisa dikelola oleh tenaga profesional. Makanya sekarang gitu.
Dan kalau nanti saya nggak cocok nih dengan perusahaan ini, ya udah tinggal dijual aja di secondary market, aman. Daripada nanti yang diwariskan perusahaannya nggak sesuai passion, hancur. Itu ya, ini gambarannya. Saya kira itu dari saya, investasi itu tidak instan dan selalu dinamis. Makanya teman-teman bisa investasinya jangka panjang, kemudian tentunya secara berkala dan rutin, atau bagi yang tahu silakan investasi jangka pendek, trader, dengan syarat punya waktu yang luang di depan monitor dan tahu ilmunya. Oke, sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan tentunya mohon maaf kalau seumpama ada kata-kata kurang berkenan. Setelah ini dari tim Yuanta akan lebih dalam membahas terkait analisa saham dan juga profil Yuanta itu apa sih? Saya baru tahu Yuanta, nanti akan disampaikan terkait Yuanta. Dan tentunya saya dari Bursa Efek terima kasih kepada segenap Sivitas Akademika dari Universitas Ciputra, terutama dari Departemen Akuntansi ya. Ini tentunya bagus buat kami supaya kami bisa menyebarkan informasi pasar modal lebih dalam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Ya, untuk menyingkat waktu kami persilakan dari tim Yuanta untuk sesi selanjutnya. Kalau teman-teman mungkin masih belum familiar dengan Yuanta Sekuritas, Yuanta Sekuritas itu holding company kami dari Taiwan, Yuanta Asian Financial Services. Jadi dari Taiwan servisnya itu banyak. Jadi dari selain sekuritas ada banking juga, ada insurance, general insurance maupun life insurance. Kemudian dari Taiwan, dari holding company kami ada yang di Korea, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Kamboja juga ada. Nah, yang di Indonesia itu masuk dari tahun 2015. Gitu teman-teman. Selamat pagi semua teman-teman dari Universitas Ciputra. Pagi. Nah, tadi kita sekarang sudah masuk ke risiko investasi. Yang pertama, kalian harus memahami profil risiko kalian. Terus juga setiap kalian mau berinvestasi teman-teman, kalian harus menerapkan yang namanya disiplin untuk membatasi resiko. Nah, ini penting teman-teman, disiplin untuk membatasi resiko. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan modal kalian sebenarnya teman-teman. Jadi kalian berinvestasi, misalnya berinvestasi ya pada saat itu pas kalian beli, misalnya harga sahamnya atau harga instrumen efeknya itu lagi bagus. Cuman seiring berjalannya waktu, nggak setiap kali kalian lihat pasti instrumen itu akan bertumbuh atau akan hijau kalau lihat. Cuman sesekali pasti akan ada yang terkoreksi karena adanya turbulensi pasar seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak bisa disiplin untuk membatasi resiko teman-teman, apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau teman-teman tidak bisa membatasi resiko yaitu pada saat kondisi kalian sudah untung, terus kalian tidak batasi resiko, ternyata malah kalian malah jual merah karena kalian terlena sama portofolio saya sudah hijau. Ya udah, berarti strategi saya yang saya pakai ini sudah berhasil. Kalian tidak melihat lagi portofolio kalian tinggalin. Tahu-tahu suatu saat ketika kalian lihat lagi portofolio kalian, loh kok merah? Padahal pada saat ini gue pengen butuh duitnya nih. Nah, jadinya kalian tarik duitnya, malah kalian hitungannya jadi kena namanya jual di harga pas lagi turun kayak gitu. Nah, yang perlu kalian tanamkan adalah ketika kalian portofolio kalian sudah hijau misalnya, aset kalian sudah bertumbuh, itu tidak masalah kalau kalian berpikir ya udahlah, gua mau ambil aja aset gua mau cairin aset gua, karena kan ya udah aset gua berapapun untungnya itu tetap untung. Yang perlu kalian tanamkan itu berapapun untungnya itu tetap untung. Nah, resiko saham akan semakin besar jika tidak disertai oleh ilmu yang benar teman-teman. Itu perlu diingat-ingat ya. Next. Nah, yang kedua yaitu tips manajemen portofolio. Yang kedua yaitu adalah untuk mendiversifikasi yang namanya portofolio kalian. Kalian pasti sering dengar lah ya yang kata si Om Warren Buffett ini,
don't put all your eggs in one basket. Artinya adalah jangan pernah kalian yang namanya all in terhadap suatu instrumen efek tertentu. Misalnya kalian all in, misalnya gue mau di saham aja, gue mau all in semuanya dibeliin di kripto aja. Jangan teman-teman, kalian perlu yang namanya untuk mendiversifikasi aset kalian. Karena apa? Karena nggak setiap instrumen itu bergeraknya akan selalu naik terus, akan selalu turun terus. Pasti akan ada timingnya ketika mereka akan namanya rebound atau ketika mereka akan terkoreksi, teman-teman. Pentingnya diversifikasi itu kalian bisa, kalau misalnya dalam diversifikasi dalam saham, teman-teman ini bisa melihat diversifikasi secara sektoral ya teman-teman. Jadi kan kalau di bursa kita itu ada sekitar 11 sektor. Ada sektor perbankan, kesehatan, cyclical, energi, dan lain sebagainya. Nah, ada 11 sektor di situ. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Misalnya kalian mau menanamkan modal kalian untuk diinvestasikan saham sebesar 10 juta nih misalnya. Ada baiknya kalian jangan all in dibeliin di satu saham aja. Misalnya kalian, wah gue yakin nih sama misalnya saham BCK, terus kalian ya udah gue all in beli saham BCK aja semua. Kalau saya sarankan untuk pemula justru jangan. Kenapa teman-teman? Kenapa? Apakah BCA yang saya beli itu lagi jelek atau gimana? Bukan masalah itunya teman-teman. Tapi ini lebih untuk ngamanin portofolio kalian ketika marketnya keadaannya lagi buruk. Nah, coba deh teman-teman, kalau yang udah download aplikasi YesInvest, udah buka account, coba kalian login deh. Lihat sekarang marketnya IHSG lagi merah atau lagi hijau. Lagi hijau ya. Kalian lihat hari-hari sebelumnya marketnya kayak gimana teman-teman? Merah ya. Nah, itulah pentingnya diversifikasi teman-teman. Tidak kenaikan satu sektor tidak selalu diikuti sektor lainnya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi pada IHSG dalam sepekan terakhir itu kan secara kita lihat secara majority, secara beberapa hari terakhir itu adalah terkoreksi dan koreksinya cukup dalam ya. Nah, ketika koreksi itu bisa terjadi, biasa yang terimbas duluan biasa adalah saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar. Contohnya perbankan, betul sekali. Contohnya perbankan. Jadi inilah yang saya maksud. Jika kalian menaruh saham kalian cuma di satu sektor doang, sektor perbankan, dan sektor perbankan itu pada saat seperti ini dia terkoreksi, yang kalian lihat adalah portofolio kalian itu nggak ada balancernya. Jadi yang kalian lihat adalah portofolio yang merahnya semakin dalam setiap hari kayak gitu. Makanya jadi ada baiknya kalian bisa mendiversifikasi at least ke dua sektor berbeda. Misalnya kalian lihat sektor perbankannya lagi merah nih, terus kalian coba lihat ada sektor lain nih yang menarik, misalnya kayak sektor energi misalnya, atau sektor metal mining. Nah, kalian boleh membelikan berinvestasi di situ seperti itu untuk mencari momentumnya juga. Nah, teman-teman semua kan udah pada download ya aplikasinya YesInvest. Nah, di kita ini sebenarnya aplikasinya lengkap ya teman-teman. Kita memiliki namanya screener, Keychart Screener. Ya, ini tujuannya kalau misalnya teman-teman masih nggak tahu nih, misalnya mau beli saham apa, nah kalian bisa menggunakan Keychart Screener. Itu consist of ada fundamental screenernya, ada technical screenernya juga. Terus juga ada yang price action screener, ada top suggestion, bull and bear, dan juga interface yang interface dan juga user friendly. Next. Nah, kurang lebih beginilah tampilannya dari screener YesInvest. Teman-teman bisa langsung login, bisa langsung coba-coba sendiri gitu. Halo teman-teman dari UC. Ya, udah pada sampai ya? Udah pada lapar ya? Oke. Saya minta waktunya 5 menit aja, boleh ya? Oh. Nah, ini sebenarnya saya mau jelasin tentang aplikasi dari YesInvest ini. Jadi teman-teman siapa yang sudah download aplikasinya? Banyak ya? Oke. Nah, ini sedikit saya ingin jelaskan nih. Mungkin bagi teman-teman fitur-fiturnya bingung nih. Apa yang perlu diklik pertama
kali gitu ya. Nah kalau untuk tampilan awalnya ketika teman-teman sudah login muncul tampilan seperti ini. Nah di menu trading ini di atas itu menu untuk teman-teman bisa transaksi buy sell ya. Jadi kalau teman-teman klik menu trading muncul seperti ini, ada buy dan sell ya. Teman-teman boleh ya pilih sahamnya yang teman-teman mau beli atau teman-teman mau jual. Contohnya Sido muncul gitu ya. Nah kalau teman-teman mau beli saham Sido muncul ya, ini saat ini harganya diperdagangkan di harga 610 per lembar sahamnya ya. Ini tadi sudah dijelasin oleh Pak Sigin bahwa untuk minimal pembelian yaitu 100 lembar saham atau 1 lot. Nah totalnya sendiri kalau kita mau beli minimal 1 lot ya 610 dikali 100 ya, itu dapat sekitar berapa nih? 6.000 ya, 6.500 gitu. Nah jadi teman-teman langsung aja pencet buy gitu ya. Nah di sini muncul confirmation order gitu ya. Buy saham Sido muncul 1 lot ya, total value-nya 60.500. Kalau teman-teman sudah oke, tinggal disubmit aja seperti itu. Contoh ya. Nah nanti muncul notifikasi seperti ini statusnya. Kalau kita mau cek status ordernya, muncul di menu order, nanti akan diantrikan oleh sistem. Selanjutnya kami mengundang Bapak Justin PP Yuwanta Sekuritas Indonesia dan Ibu Ruti dari Universitas Ciputra untuk maju ke depan karena akan ada penyerahan simbolis dari PP Yuwanta kepada Universitas Ciputra.